Pada suatu malam, di sebuah lahan perkebunan anggur, terlihat seorang wanita yang tengah dikejar oleh seseorang. Dengan ekspresi wajah yang begitu ketakutan, ia terus berlari dan mencoba bersembunyi. Namun dari beberapa usaha yang sudah ia lakukan, ia tak mampu lagi mengelak ketika sosok tersebut mendekatinya. Setahun kemudian, kita ditampilkan dengan dua orang mahasiswi cantik, Kate dan Starly, yang baru saja selesai mengikuti perkuliahan. Saat itu, Kate mengatakan pada sahabatnya bahwa ia sedang mencari pekerjaan untuk mengisi liburan musim panas. Kebetulan, Starly punya rekomendasi menjanjikan. Seorang pengusaha kaya raya, teman dekat ayahnya, sedang membutuhkan jasa pengasuh, nanny. Awalnya, Kate terlihat ragu, namun Starly meyakinkannya dan berjanji akan menjamin Kate secara langsung pada teman ayahnya itu. Mendengar jaminan ini, Kate pun merasa lega, sekaligus tenang, karena ia pasti akan diterima tanpa perlu menempuh tes yang rumit. Nanny, me. Well, you were a babysitter, right? Plus, I'll basically force them to hire you. I don't know. Singkat cerita, setelah mengirim lamaran, Kate dipanggil untuk bertemu langsung sang calon majikan di kantornya. Perusahaan itu milik Edward Martell. Starly tells me you're looking for a summer position. Yes, yeah, I am. I've known Starly since she was a little girl. Dalam pertemuan itu, Tuan Edward bercerita bahwa istrinya baru saja meninggal setahun yang lalu, dan ia sangat membutuhkan pengasuh untuk menjaga kedua anaknya. Edward mengaku sudah mempekerjakan beberapa pengasuh profesional yang terlatih, namun tak satu pun yang bertahan. Alasannya, kedua anaknya secara psikologis tidak cocok, tak mampu membangun hubungan dengan pengasuh tersebut, sehingga mereka menyerah dan mengundurkan diri. I've been through 3 professionals already, and none of them were a fit. And now that I've met you, I think my children are going to love you. Well, what are their names? Sikap sopan santun dan ekspresi ceria yang selalu menghiasi wajah Kate tidak membutuhkan waktu lama bagi Tuan Edward untuk percaya. Di hari itu juga, Kate resmi diterima dengan bayaran yang cukup tinggi, yaitu sebesar $20,000. How does 20,000 sound? Too low. No, that's perfect. Fantastic. Akhirnya, Kate pun diantar oleh supir pribadi Tuan Edward menuju ke sebuah rumah yang ternyata cukup jauh dari kota. Rumah itu adalah sebuah rumah eksotis yang dikelilingi oleh kebun anggur, menambah suasana asri, menenangkan, dan sangat nyaman. Setibanya di lokasi, Kate disambut oleh asisten rumah tangga bernama Miss Gray. Ia menyambut Kate dengan sangat ramah dan penuh kehangatan, membuat Kate semakin merasa nyaman. Miss Gray kemudian mengajaknya masuk. Melihat ekspresi Kate yang terpana dengan kemewahan rumah tersebut, Miss Gray mulai bercerita tentang sosok sang pemilik rumah. Tuan Edward tak hanya sukses dalam karirnya, namun beliau juga memiliki reputasi yang sangat berpengaruh sebagai salah satu pemilik kebun anggur terbesar di California. The oldest wineries on the West Coast. We still have some bottles from over 100 years ago down in the wine cellar. Setibanya mereka di ujung anok tangga, Miss Gray membawa Kate ke kamar yang akan ditempatinya. It's amazing. Thank you. Setelah Miss Gray pamit, Kate memasuki ruangan lain. Di sana ia bertemu dengan putri Tuan Edward, Rose Martell, seorang gadis ceria dan sangat berbakat dalam melukis. Salah satu lukisan Rose menarik perhatian Kate. Saat ditanya, Rose mengatakan bahwa lukisan tersebut menggambarkan sosok kakaknya yang bernama Jack, mengilustrasikan saat sang kakak pernah menguncinya di dalam lemari. Hey, what's happening in this one? Oh, that's me and Jack playing a game. Locking me in. It was hard to breathe. Malam hari pun tiba. Saat makan malam, mereka mengobrol akrab. Kate bercerita kalau dia juga sempat memiliki seorang adik yang usianya kurang lebih sama dengan Rose. Namun, adiknya tersebut meninggal karena tenggelam saat bermain di pantai. Setelah selesai makan, Miss Gray yang ingin membuatkan dessert, wajahnya tiba-tiba berubah tegang. Ia menemukan 1 sendok hilang dari kotak penyimpanan. Miss Gray yang mulai kesal itu pun menanyakan sendok tersebut pada Rose, namun Rose berkisar mengatakan kalau dia tidak pernah sama sekali menyentuh perabotan yang ada di dapur. Rose, have you stolen one of the spoons? No. Rose, we look upstairs. Okay. Miss Gray kemudian mengajak Kate naik ke lantai atas. Gray menemukan sendok yang hilang tersebut di kamar bocah 6 tahun itu, membuktikan Rose telah berbohong. Rose! Please come up here! I didn't take it. You know what the penalty is.
Tak ingin situasi semakin tegang, Kate pun mencoba menengahi dengan kembali bertanya pada Ross. Namun lagi-lagi Ross tetap konsisten dengan pengakuan bohongnya. Di malam harinya, Kate menerima panggilan video dari Starley. Kate bercerita tentang sikap keras Miss Gray pada Ross yang seolah tak peduli pada anak majikannya yang merasa tertekan. Namun, Starley terlihat tidak begitu kaget. Ia memang membenarkan sifat Miss Gray yang galak. Namun di sisi lain, ia mengakui kalau Miss Gray sebenarnya adalah orang yang baik. I just feel so bad for Rose. She seems so sweet. Reporting, I gotta go. I'll call you again soon. Setelah panggilan berakhir, Kate yang saat itu berniat akan meminum obat antidepresan, tiba-tiba ia pun kaget. I'm sorry if I scared you. Miss Gray datang tiba-tiba hanya untuk memberitahu Kate bahwa Tuan Edward baru saja mengirimkan email untuk mereka berdua. Setelah dibuka, Kate terkejut membaca pesan itu. Sebuah laporan keluhan dari sekolah Jack. Jack dilaporkan telah melakukan kekerasan dengan mendorong teman sekelasnya hingga mengalami patah tulang setelah jatuh terguling di tangga sekolah. Ini adalah surat teguran ketiga yang mengonfirmasi bahwa Jack akan terancam dikeluarkan. Namun, Miss Gray berpendapat bahwa ia sama sekali tidak percaya. Ia justru beranggapan kalau Jack telah dijebak karena menurutnya Jack adalah anak yang baik, yang bahkan seekor lalat pun takkan mungkin ia sakiti. Snotty place like that doesn't know how to work with a boy like him. Jack wouldn't hurt a fly. Keesokan harinya, Jack dikeluarkan dari asrama dan dipulangkan ke rumah. Anehnya raup wajah Miss Gray memperlihatkan kebahagiaan. Ia terlihat begitu sumringah dan bersemangat mengetahui kepulangan anak laki-laki majikannya itu. Keanehan itu tidak berhenti di situ saja. Jack terlihat menghadiahkan Miss Gray sepasang anting-anting, namun sang adik Ross justru diberikan seikat bunga mawar yang berduri tajam. Not just you. Ow! What happened? The flowers. Di saat malam tiba, Miss Gray meminta Ross menemani Jack bermain piano. Kolaborasi kakak beradik itu awalnya terdengar sangat indah. Namun sebuah kesalahan kecil yang dilakukan Ross sontak membuat Jack seketika marah tanpa alasan. Fingers. I didn't. The cover slipped. I barely got my own hands out of the way. Kate yang terlihat kesal lalu meminta Miss Gray agar sebaiknya bertindak adil dalam mendisiplinkan anak-anak. Meskipun sadar ia baru bekerja beberapa hari di sana, insiden barusan membuat Kate merasa kalau Jack sepertinya sengaja ingin menyakiti adiknya sendiri. Kate pun harus mengambil tindakan tegas, melaporkan tindakan tersebut langsung pada Tuan Edward karena ia tidak ingin insiden seperti ini terulang kembali. Do whatever you like about Jack. Kate yang mulai penasaran apa yang membuat Jack berperilaku impulsif, segera mendatangi Jack di kamarnya. Ia mempertanyakan kebenaran insiden kekerasan yang Jack lakukan pada teman You sekelasnya. happy to be home? It's fine, I guess. I heard that there was some trouble at school with one of the other boys. Namun, Jack menolak untuk disalahkan. Ia mengaku bahwa dia hanya ingin membela diri. Ternyata, teman yang bernama Curtis itu hampir setiap saat membulinya. Since I beat him and got team captain, he's hated me. He wants to keep me from winning the archery cup next year. Why? Because he knows I'm better than he is. Setelah mendengar pengakuan bocah 7 tahun itu, Kate berusaha untuk percaya, meskipun sebenarnya ia masih ragu. Semua demi kebaikan anak-anak Tuan Edward, Kate berusaha mengendalikan diri sesabar mungkin, menyadari ia masih butuh waktu untuk memahami karakter mereka. Sebelum meninggalkan kamar, Kate berpesan pada Jack agar tidak ragu menceritakan masalahnya. I just want you to know that I'm here to look after you and your sister. With trust. Do you understand? I do. Keesokan harinya, Kate dihubungi Tuan Edward yang saat itu berada di luar kota. Edward meminta Kate agar menemani Ross untuk acara wawancara di sekolah barunya, berhubung Ross akan memulai ajaran baru tingkat sekolah dasar. But I was wondering if you could sit in for me. Me? You'd be doing me a huge favor and you'd really be helping Rose out. The appointment is at 1. Setelah panggilan video berakhir, Kate membawa Ross ke halaman rumah, tempat Jack berlatih memanah. Di sana, sebuah keanehan kembali terjadi. Kate menyaksikan sendiri perilaku Jack yang sangat tidak wajar. Jack menggunakan boneka milik Ross adiknya sebagai sasaran panah. Josephine. Oh my God. Mendapati perilaku Jack yang sudah sangat tidak wajar, Kate segera mendatangi Jack di dapur dan memarahinya. Namun, si bocah justru menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya.
Karena Jack masih juga tak mengaku, Kate pun dengan terpaksa memberikan hukuman, melarang Jack menggunakan ponsel, komputer, dan alat-alat elektronik lainnya. What are you doing? Exactly what I said I would. Catherine, is this really necessary? I'm in charge, and he's grounded. Saat Kate memasukkan barang-barang elektronik itu ke dalam laci, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Pintu laci itu sulit ditutup. Ketika meraba sisi bagian bawah, Kate menemukan sebuah amplop besar berwarna coklat. Amplop itu berisikan dokumen riwayat kesehatan Jack, alias medical record, yang dikeluarkan oleh rumah sakit tempat Jack pernah dirawat. Selain dokumen, Kate juga menemukan sebuah flash drive. Setelah dicek, flash drive itu ternyata berisikan rekaman video Elizabeth, yang ternyata adalah ibu kandung Jack, wanita yang dikejar di awal film. Dalam rekaman tersebut, Elizabeth terlihat sangat ketakutan. Ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Putranya sendiri sangat menginginkan kematiannya. Yakin ada yang tidak beres pada bocah itu, dan setelah mendengar Elizabeth menyebutkan nama seorang dokter, yaitu Dr. Bartlett, Kate segera memutuskan untuk menemui dokter tersebut. I don't know what to do. I strongly suggest you drop it. Okay. Saat Kate akan meninggalkan halaman rumah Dr. Bartlett, ia melihat seorang pria setengah baya, Joseph, sedang menatapi mobilnya. Dengan sedikit canggung, Joseph mengatakan mobil yang dibawa Kate mengingatkannya pada seseorang. Ketika Kate menjelaskan bahwa mobil itu milik majikannya, Elizabeth, istri Tuan Edward, Joseph akhirnya ingat. Ia ternyata pernah bekerja di kebun anggur milik Elizabeth. Joseph bercerita bahwa Elizabeth adalah wanita yang ramah dan memperlakukan semua pembantu dengan sangat baik. Namun sayangnya, beliau harus meninggal secara tragis tanpa diketahui penyebabnya. Kebetulan Joseph tinggal tak begitu jauh dari sana. Ia mengatakan jika suatu hari Kate membutuhkan bantuannya, Kate tak perlu ragu untuk datang ataupun menghubunginya. I'm Joseph Donovan. Kate Jordan. Nice to meet you. You too. Got my number. I'll keep that in mind. Thanks. Keesokan harinya, Kate mendatangi sebuah sekolah dasar untuk mendaftarkan Rose. Namun betapa kagetnya Kate saat admin mengatakan, bukankah Nona sudah menghubungi kami tadi malam untuk membatalkan pertemuan hari ini? Hal itu tentu saja membuat Kate semakin bingung. Ia bersikeras bahwa ia sama sekali tidak menghubungi pihak sekolah. Meskipun sudah berusaha menjelaskan, petugas admin tetap tidak peduli. Alhasil, Rose didiskualifikasi sebagai calon murid. Kate pun terpaksa harus mencari sekolah lain. There's nothing I can do. Kate mulai berpikir keras siapa yang berani menggunakan identitasnya untuk menelpon sekolah. Ia segera menemui Miss Gray dan menduga pelakunya adalah Jack. Namun Miss Gray lagi-lagi membela Jack. Ia mengatakan tidak mungkin bocah sekecil Jack mampu melakukan kejahilan yang melampaui batas kemampuannya. Malam harinya, saat Kate sedang tidur, ia samar-samar melihat Jack entah bagaimana bisa masuk ke dalam kamarnya. Di tengah minimnya cahaya, Kate melihat Jack menggenggam sebilah pisau dapur. Did the music wake you, Kate? Keributan itu akhirnya membangunkan Miss Gray. Saat mendengar cerita Kate yang menuduh Jack masuk ke kamarnya dengan pisau, Gray lagi-lagi berusaha keras membela Jack. Miss Gray justru berbalik menyerang, menganggap Kate tengah berhalusinasi. Ia mengaitkan hal ini dengan kematian adik Kate yang sudah meninggal, menyimpulkan bahwa kejiwaan Kate terguncang dan menciptakan sesuatu yang tak pernah ada. Selain itu, Miss Gray juga sempat memergoki Kate menyimpan obat antidepresan dan yakin efek obat itu telah mempengaruhi psikologi Kate. Akhirnya, Miss Gray meminta Kate segera beristirahat dan meminum obatnya. Just in case. You're right. Sweet dreams. Keesokan harinya, Jack mendatangi Kate dan mengajaknya bermain ayunan di kebun anggur. Jack menantang Kate dan meskipun Kate sempat menolak, pada akhirnya ia menuruti permintaan tersebut. Setelah Kate duduk di atas ban karet, Jack mulai memutar ayunan itu perlahan dan perlahan. Yang tidak disadari Kate, tali ayunan tersebut telah dikikis sebelumnya oleh bocah jahil itu. Pocket full of posies. Insiden itu membuat Kate mengalami patah tulang pada tangannya, sehingga ia harus mendapatkan perawatan serius sebelum kembali melanjutkan aktivitasnya. Hairline fracture across the radius. That's it. It should heal in the next few weeks, but you should wear this for a few days. Malam harinya, terlihat seseorang mengambil beberapa butir obat antidepresan milik Kate. Obat berbentuk tablet itu kemudian dihaluskan. Entah siapa pelakunya dan apa maksud tindakan tersebut.
Keesokan paginya, Tuan Edward pulang untuk menggelar pesta ulang tahun putranya, Jack. Di tengah acara terlihat Miss Gray memberikan segelas minuman kepada Kate. Di saat yang sama, Jack kembali mengusili Kate dengan drone miliknya. Had too much to drink? Tiba-tiba, Kate mulai merasa pusing dan pandangannya kabur. Efek obat yang dihaluskan. Ross yang kesal melihat keusulan kakaknya mencoba menghentikan Jack dengan melempari drone itu dengan bolanya. Look what you did, stupid girl! Jack! Meskipun pandangannya kabur karena keracunan, Kate tidak tinggal diam. Ia menyusul dan mencoba menghentikan Jack. Namun, Jack, what's going on? Don't touch me! Very aggressively towards both me and Rose. I'm sorry, but the only pattern... di tengah situasi ini, Miss Gray mencoba membalikkan fakta dan menyerang balik. Tetapi Tuan Edward sepertinya lebih percaya dengan apa yang Kate ceritakan. Terlebih-lebih, di saat Kate mengeluarkan rekaman video mendiang istrinya, Elizabeth. I'm afraid that there's something wrong with Jack. That look in his eyes. I don't know where it comes from. It's almost like he wants to kill me. Edward yang terkejut setelah melihat video itu hanya bisa terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa Jack memang anak yang bermasalah dan berbeda. Edward baru menyadari kebenaran ini karena ia sendiri sempat menyaksikan Jack mendorong Kate di tangga beberapa saat yang lalu. Preposterous! Enough! I will take Jack with me in the morning. There's a military academy up north that I attended. Keesokan harinya, Jack diberangkatkan. Saat berpamitan, Miss Gray berjanji akan membuat Jack segera kembali ke rumah. Wajahnya jelas menunjukkan kekesalan terhadap tindakan Kate. Masih di hari yang sama, Kate menemui Dr. Goldman untuk mengontrol lengannya. Di sana, Kate menyerahkan dokumen medical record Jack, meminta Dr. Goldman menjelaskan hasil darahnya. Setelah mengamati, dokter itu menemukan hasil yang sangat negatif. Jack bergolongan darah O, sementara ayah dan ibunya bergolongan darah AB. Secara biologis, Jack mustahil adalah anak Edward dan Elizabeth. Hal ini membuktikan Dr. Bartlett telah memberikan laporan palsu dan memanipulasi dokumen. Di hari itu juga, Kate segera menemui Dr. Bartlett untuk meminta pertanggungjawaban. Kate mengancam akan melaporkan semua penipuan ini kepada Tuan Edward jika sang dokter tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Malam harinya, saat sedang membaca buku di ruang tengah, Kate menerima panggilan telepon dari Dr. Bartlett. Sang dokter mengaku bahwa ia memang benar telah membuat laporan palsu. Ia meminta Kate untuk bertemu besok siang di sebuah kafe untuk menjelaskan alasan di balik perbuatannya yang jelas melanggar etika kedokteran. Namun sialnya, percakapan sang dokter dan Kate saat itu diam-diam telah disadap oleh Miss Gray. Sekarang dipastikan Miss Gray adalah sosok dalang di balik semua kekacauan ini. There's a little cafe in the town just off the square. Could you meet? Tak ingin rencana dan kebusukannya terbongkar, Miss Gray, wanita iblis ini, diam-diam mendatangi kediaman Dr. Bartlett. Setelah berhasil menerobos masuk tanpa diketahui, Miss Gray dengan cepat memancing sang dokter ke dapur. Tanpa rasa empati, Gray segera menyetrumnya hingga Dr. Bartlett meregang nyawa saat itu juga. Keesokan harinya, Kate sudah berada di sebuah kafe, lokasi pertemuan yang ditentukan oleh Dr. Bartlett tadi malam. Kate yang sudah menunggu cukup lama, terlihat mulai gelisah saat menyadari sang dokter tak kunjung datang. Merasa kesal karena merasa dipermainkan, Kate pada akhirnya memutuskan untuk segera mendatangi rumah sang dokter. Setibanya di sana, Kate merasakan kejanggalan. Pintu rumah tak terkunci dan tak ada sahutan dari pemilik rumah. Rasa penasaran menuntun langkahnya masuk. Di dalam, ia menemukan buku diary milik sang dokter. Diary itu mengungkap sebuah pengakuan. Di masa lalu, Dr. Bartlett yang pernah melakukan kesalahan saat menangani persalinan Elizabeth hingga menyebabkan bayi biologis Elizabeth meninggal dunia saat dilahirkan. Belum sempat menetralisir ketegangan dari fakta mengejutkan itu, Kate kembali dibuat kaget saat mendapati Dr. Bartlett tergeletak di lantai, dalam kondisi sudah tak bernyawa. Tak berselang lama, petugas kepolisian pun datang ke lokasi. Setelah melakukan olah TKP, polisi sementara menduga sang dokter kemungkinan meninggal karena serangan jantung. Saat Kate baru saja akan beranjak pulang, ia tanpa sengaja menemukan sebuah anting.
Anting itu adalah anting yang sama yang Jack berikan pada Miss Gray. Bagi Kate, tidak sulit untuk segera mengetahui siapa pemilik dari anting-anting tersebut. Kate yang sadar bahwa anting-anting itu adalah milik Miss Gray, pemberian Jack, segera memutuskan untuk pulang. Ia mengendap-endap menuju kamar wanita itu. Awalnya, Kate berniat mengetuk pintu. Namun, ia nekat masuk setelah menyadari bahwa tak ada seorang pun di dalam. Di dalam kamar, ia melihat sebuah kotak perhiasan tergeletak di atas rak. Dengan sedikit ragu, Kate mengambil kotak itu dan membukanya. Benar saja, Kate hanya melihat satu anting-anting di dalam sana. Ini menjadi kesimpulan mutlak bahwa pasangan anting yang ia temukan di rumah Dr. Bartlett memang benar milik Gray. You found it! I was beginning to get worried. What are you talking about? I know you murdered Dr. Bartlett. Saat itu, Miss Gray masih berusaha mengelak dari tuduhan Kate. Namun begitu Kate mengatakan ia menemukan anting-anting itu di rumah Dr. Bartlett, Gray seketika menggila. Tiba-tiba, Gray mendapat panggilan telepon mendadak dari Tuan Edward. Terlihat bingung, Gray dengan terbata-bata menjawab secara spontan, mengatakan kalau Kate saat ini sedang keluar bersama Rose. A few minutes ago. Went into town for dinner, but everything's fine. Nothing to worry about. Sementara itu di tengah perjalanan, mobil yang dibawa Kate mendadak mogok. Ia terpaksa menepi di pinggir jalan, dilanda kebingungan karena tidak tahu harus berbuat apa. Saat itulah muncul sebuah mobil, yang ternyata adalah Joseph, yang entah bagaimana tiba-tiba kebetulan lewat di jalan yang sama. Look, I'm sorry, but do you have a phone? Who do you need to call? The police. Di momen itu, Kate sama sekali tidak memiliki firasat buruk. Ia menganggap Joseph adalah orang baik yang akan membantunya. Namun siapa sangka, justru inilah yang terjadi. Let me just get Rose out of the car. Edward, yang mulai merasakan keganjalan, memutuskan untuk segera pulang. Malam harinya, ia tidak menemukan Kate. Ternyata, Kate saat ini sedang disandera oleh Joseph di suatu tempat, sementara Rose dikunci di dalam kamarnya. Di saat itulah Miss Gray akhirnya mengungkap seluruh fakta. Jack adalah putra kandungnya. Gray bercerita bahwa ia hamil dari hubungan gelap, namun sang ayah menghilang. Gray yang belum siap memiliki anak, membuang bayinya, Jack, di depan pintu klinik Dr. Bartlett. Pada saat yang sama, Dr. Bartlett baru saja gagal menyelamatkan bayi biologis Elizabeth. Entah bagaimana, ide gila muncul di benaknya. Ia mengambil Jack dan menyerahkannya pada Elizabeth, berbohong bahwa itu adalah bayi yang baru dilahirkan. Semenjak saat itu, Gray terus memantau putranya. Setelah Gray mengetahui Tuan Edward dan Elizabeth adalah keluarga yang mengasuh Jack, ia melamar pekerjaan dan diterima sebagai asisten rumah tangga agar bisa melihat putranya setiap saat tanpa dicurigai. Setelah beberapa bulan, Gray memutuskan untuk menghabisi Nyonya Elizabeth. Her son, he would lose it all, and then where would that leave me? Setelah menceritakan serangkaian kisah kejamnya, Miss Gray mengatakan sekarang giliran Kate yang harus mati. Gray berencana menghabisi Kate dengan dosis tinggi obat antidepresan yang selama ini dikonsumsi Kate. Sementara itu, Joseph yang menyekap Rose di dalam kamar seketika kaget. Ia mendapati Rose tak lagi berada di dalam kamarnya. She's gone. What? Rose? See? Tak diduga, ternyata Rose masih berada di dalam rumah. Ia masuk ke ruangan tempat Kate disekap dan memotong kabel ties yang membelenggu tangan Kate. Sialnya, saat mereka baru saja akan segera meninggalkan halaman rumah, tak berselang lama, Tuan Edward akhirnya tiba. Di sana, ia merasakan adanya kejanggalan ketika mendapati tak ada satu orang pun di rumah. Kecurigaan Edward semakin menjadi saat ia memasuki gudang anggur miliknya. What? Namun belum sempat Miss Gray melakukan aksi kejinya, ia tidak menyadari kedatangan Tuan Edward yang kini berada tepat di belakangnya. Edward saat itu juga menghantamkan sebatang kayu ke tubuh Gray hingga membuatnya ambruk dan jatuh ke lantai. Setelah kasus itu ditangani pihak berwajib, Kate pamit setelah menyelesaikan masa kontraknya. Ia menjelaskan pada Rose bahwa ia harus kembali ke sekolah karena libur musim panas telah usai. Meskipun berat berpisah, Rose memberikan Kate sebuah lukisan sebagai kenang-kenangan, berharap Kate akan selalu mengingatnya. Di waktu yang hampir bersamaan, Kate melihat Tuan Edward sedang menelpon Jack. Jack terus merengek meminta pulang karena sudah tidak betah di asrama. Namun, saat Edward mengatakan kalau saat ini bukan waktu yang tepat untuk pulang, Jack seketika marah. Ia mengamuk dengan merobek lukisan yang sendiri.
Setelah panggilan telepon berakhir, Tuan Edward dan Ross mengantarkan Kate ke halaman rumah. Sebelum berpisah, Edward mengatakan pada Kate bahwa mulai saat ini, ia akan melakukan semua pekerjaannya dari rumah. Edward berharap bisa menjaga putri satu-satunya, Rose, agar kejadian mengerikan seperti ini tidak terulang kembali. Dan film pun selesai. I'll see you soon. See you soon.